ijazah itu tidak bisa dipegang oleh. Hanya boleh dilihat Bang, produk hukum berupa SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, sekelas Polda Metro Jaya. Dan saya buka di sini Bang, saya termasuk salah satu tim kuasa hukum yang sering, kami tidak punya bohir, kami tidak punya penguasa besar, tapi yang kami punya adalah doa dan dukungan masyarakat. Karena mereka telah menghibahkan diri mereka untuk mengungkap kebenaran. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga pemirsa Rahim Muryani Channel dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di podcast Rahim Muryani Channel. Kali ini saya berada di daerah Semanggi ya. Plaza Semanggi. Plaza Semanggi yang luar biasa kawasan ini ya, top sekali. Ini ibu kota negara. Ya. Atau ibu kota negaranya udah pindah ke IKN. Secara hukum ibu kota negaranya udah pindah ke IKN. Tapi secara hukum, faktual ya, masih di Jakarta. Oh, de jure udah pindah. Udah pindah. Karena undang-undangnya de facto masih Jakarta. Masih Jakarta. Berarti kita masih di ibu kota negara masih di ibu kota negara. Ya? Baik ya. Ya, kali ini saya bersama seorang tamu yang menurut saya luar biasa ya. Beliau ini adalah salah satu aktivis, kemudian akademisi, siapa Bang? dan seorang advokat yang luar biasa. Hari-hari ini beliau ini viral di berbagai macam media, baik media elektronik, TV ya. Ada Kompas TV saya ikuti, TV One, CNN ya. Bahkan di iNews ya. Seorang lelaki yang berasal dari kampung. Betul Bang, anak kampung. Ya, dari Maluku Bang. Orang kampung ya, ya. Yang lahir di salah satu kampung ya, di Rohomoni ya. Iya, di Maluku Tengah. Rohomoni, Pulau Haruku. Betul lah Bang. Maluku Tengah. Ya. Dan saat ini beliau, bagi saya ini eksis ya, di Jakarta. Siapa Bang? Dan saat ini profesinya sebagai advokat. Betul Bang. Gitu ya. Bagi saya ini satu-satunya orang Maluku Utara. Siapa? Saya boleh katakan begitu, yang hari ini punya latar belakang advokat yang mumpuni menurut saya. Pikiran-pikirannya itu, gagasannya itu di media televisi luar biasa. Menurut saya sangat rasional dan dalam kerangka hukum pidana ini luar biasa bagi saya. Karena itu saya berkepentingan mengundang beliau ke podcast ini, khususnya di kawasan Plaza Semanggi ini, untuk berbincang di sini. Tentu kita tahu beliau ini sewaktu mahasiswa ini juga pernah punya profesi OKP-nya, organisasi kepemudaan di Himpunan Mahasiswa Islam. Betul Bang. Jadi ini alumni hijau hitam ya. Iya betul. Camandeku, bahkan berada di KNPI. Ya. Dan AMPI ya, saya ikuti di AMPI juga. Ini sangat luar biasa. Dan kita tahu sebagai seorang figur yang sering muncul di media karena keterlibatannya dalam perkara-perkara yang menyita perhatian masyarakat, menyita perhatian publik. Satu republik ini goyang saat ini ya, dengan isu yang luar biasa. Yaitu salah satu kasus yang paling menonjol ketika ia menjadi kuasa hukum dari RRT ya biasanya, Roy Rismond Tifa ya. Ya, kalau RRT. Kami sekarang menamakannya Roy CS. Roy CS, Roy CS. Ya. Dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Gitu. Ini luar biasa. Assalamualaikum. Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa panggil siapa nih? Ya terserah Abang, mau Dinda Gafur, Dinda Sangaji boleh? Iya, siap ya. Saya panggil Dinda Gafur aja ya. Oke, siap. Baik, ya. Terima kasih Dinda Gafur telah meluangkan waktu berbincang di podcast Rahim Muryani Channel. Nah, kita mulai nih, Dinda Gafur ya. Siap. Apa yang mendorong dan memotivasi Dinda Gafur ini sehingga memberikan pendampingan hukum kepada Bang Suryo
dan kawan-kawan. Oke. Terima kasih abangku ya. Siap. Terima kasih semua pemirsa Rahim Odiani Channel ya yang luar biasa. Salam silaturahmi. Siap. Salam kekeluargaan. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Oke, ya. Ini Bang tentu suatu kehormatan Bang. Dinda diundang untuk podcast, setidak-tidaknya menjadi media jembatan kita untuk berbagi informasi kepada masyarakat. Siap. Bukan hanya masyarakat Maluku Utara, tetapi buat seluruh masyarakat Indonesia. Karena perkara ini adalah bukan hanya perkara Roy CS lawan pribadi Joko Widodo, tetapi ini perkara yang sudah menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ya. Saya tentu sangat berterima kasih Kanda diundang di sini. Nah, pertanyaan ini menarik Kanda. Sebetulnya bukan hanya saya ya, tapi semua rakyat juga awalnya juga tidak mengira bahwa isu ijazah ini akan sebesar ini dan akan seheboh ini. Dan ini bukan hal yang baru. Ya. Sebetulnya perkara ini dimulai dari tahun 2022 ya. Pada saat ada 2 terpidana, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, divonis gara-gara tuduhan mencemarkan nama baik Pak Joko Widodo yang notabene saat itu menjadi presiden. Ya. Dengan tuduhan ijazahnya palsu. Berdasarkan apa yang ditulis oleh Bambang Tri, Jokowi undercover. Manusia tanpa identitas. Ya, dan di dalamnya adalah Jokowi tanpa ijazah. Nah, kemudian 2 anak bangsa ini diperkarakan, Kanda, dan mereka menjadi tersangka, terdakwa, kemudian sudah menjadi terpidana, dan hari ini dua-duanya sudah bebas. Tapi kebebasan mereka itu dari perkara pidana rupanya tidak menyelesaikan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Bahkan ketika mereka berdua dibawa ke ranah pidana, yang terjadi adalah ini seperti snowball effect. Efek bola salju yang makin menggelinding, akhirnya membesar. Membesar akhirnya pecah, seluruh Indonesia jadi tahu. Awalnya mungkin segelintir orang yang mengetahui ijazah ini dipersoalkan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Sekarang ini bukan hanya, mohon maaf Kanda, bukan hanya orang dewasa. Anak kecil pun sudah tahu bahwa ada isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Dan dibantu dengan media elektronik dan media sosial yang luar biasa gencar, semua orang bisa mengakses informasi dengan cepat. Jadi isu ini menjadi semakin membesar dan mulai memantik orang itu ketika Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tiva memulai penelitiannya. Sebetulnya itu mulainya dari situ. Nah, saya ini tiap hari Kanda mempelajari kasus ini juga. Mempelajari. Suatu hari Allah pertemukan saya dengan kelompok Mas Roy dan Bang Rismon, saat itu belum ada Dr. Tiva. Dan dalam satu pertemuan itu, Kanda, saya waktu itu dipanggil untuk rapat bersama semua tim kuasa hukum Mas Roy. Dan saat itu ada mantan ketua KPK. Awal mulanya itu. Awal mulanya. Kami rapat di posko tim kuasa hukumnya Mas Roy ya, dan tersangka-tersangka yang lain. Ya, saat itu mereka baru dilaporkan, belum menjadi tersangka. Awal-awal itu. Saya masuk itu kurang lebih sekitar bulan Agustus. Ya. 2025. Betul kan? 2025 masuk. Saat saya ikut rapat itu, kemudian saya ditunjuk oleh Abraham Samad. Jadi yang menunjuk saya masuk di dalam tim kuasa hukum Mas Roy itu sebetulnya pertemuan saya dengan Mas Roy itu udah pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan saya dengan Mas Roy itu pada saat mereka launching buku Jokowi White Papers. Kemudian saya memberikan pendapat hukum di situ. Rupanya Mas Roy tertarik. Langsung Mas Roy ngomong, wah, Bang Sang Aji bisa, Bang Gafur bisa jadi ini nih. Saat itu mau dipanggil jadi ahli. Jadi ahli hukum. Tapi begitu kami saya rapat kedua bersama Mas Roy itu melibatkan semua tim kuasa hukum dan Bang Abraham Samad, langsung ditunjuk sama Bang Abraham. Dinda Gafur kan advokat. Mulai besok tampil di media, wakilin Mas Roy dan terlapor lain melakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya. Nah, saya ini tertarik Anda karena apa yang mereka teliti itu masuk akal dan menggelitik, menggugah
intelektualitas jadi saya. penelitian secara akademik ya? Iya, bukan tuduhan secara personal ya. Iya. Tetapi jadi mereka bukan berdasarkan asumsi, bukan. Bukan. Mereka membangun argumentasi berdasarkan basis data. Basis data. Dan saat itu kan sumber data utamanya kan adalah ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi, kader PSI. Iya. Yang diklaim oleh dia ini ijazah asli Pak Jokowi loh. Iya. Begitu dia klaim ini ijazah asli Pak Jokowi, Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa langsung dia melakukan uji kertas lah, uji ELA lah, uji digital lah. Iya. Akhirnya disitulah semua orang kemudian mengetahui bahwa oh ternyata mantan Presiden Jokowi ijazahnya diragukan dan dipertanyakan oleh para ahli, para intelektual, dan mereka itu mohon maaf gelarnya doktor, Bang. Betul. Ya. Nah, itu yang buat saya kemudian menjadi tertarikan. Dan memang sudah terbukti. Seperti Rismon, dulu kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kopi sianida. Vina Cirebon. Itu luar biasa. Dan itu jadi ahli ya di dalam persidangan itu. Betul, Bang. Baik, Dinda Gafur, luar biasa. Jadi memang latar belakang yang memotivasi Dinda Gafur sampai bisa melakukan pendampingan hukum atau menjadi pengacaranya Bang Roy karena diawali dari situ ya. Jadi ini luar biasa. Baik, Bang Gafur, kita beberapa pertanyaan lagi akan saya coba sampaikan. Apa manfaat dan tujuan sehingga ijazah ini terus dipersoalkan? Ya, bagus pertanyaannya, Bang. Sebetulnya ijazah ini kan cuma selembar kertas. Ya. Selembar kertas yang kalau dilihat ya cuma kertas. Yang ada informasi di dalamnya ada nama Pak Joko Widodo. Dikeluarkan konon katanya dikeluarkan oleh universitas ya salah satu universitas bergengsi lah, yaitu Universitas Gadjah Mada. Di situ ada nomor induknya Pak Joko Widodo. Ya. Kemudian ada nama dekan, rektor. Ya. Hanya itu kan? Ya. Hanya itu, coba kita lihat ijazah kita. Ya. Tapi saya katakan begini, Bang. Ini ijazah bukan sembarangan ijazah. Ya. Kalau ijazah Abang dipersoalkan, ijazah saya dipersoalkan, ijazah yang lain dipersoalkan, saya pikir tidak akan ada kehebohan Republik ini. Ya. Tapi karena selembar ijazah ini adalah ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, yang pernah menjabat 2 periode, dan dimulai dari dia menjadi wali kota di Kota Solo, 2 periode, kemudian juga pindah menjadi gubernur 1 periode di DKI Jakarta, Betul. dan kemudian naik tingkat di level yang paling tertinggi, kepemimpinan tertinggi di Republik, yaitu Presiden Republik Indonesia. Nah, 3 fase politik inilah dia menggunakan ijazah itu. Betul. Sehingga ijazah ini secara nilai kesejarahan ini punya value yang sangat besar. Karena tidak mungkin Pak Jokowi bisa jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden ya kalau nggak punya ijazah, Bang. Punya ijazah. Karena itu syarat ya. Itu syarat formil. Ya. Karena kan ya jadi pemimpin kan orang harus berpendidikan, Bang. Karena pemimpin itu kan adalah mercusuar. Benar. Ya. Kemudian pemimpin itu adalah tempat di mana semua rakyat ini menggantungkan nasibnya ke dia. Ya. Panutan lah. Panutan juga. Pengambil kebijakan juga. Pembuat keputusan juga. Menentukan nasib kita semua. Loh, kalau pendidikannya nggak jelas. Iya. Sementara di Republik ini kan ada 280 juta orang yang masih banyak yang berpendidikan lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau kita bicara ijazah, Bang, ini mohon maaf. Ini satu-satunya ijazah di dunia yang menyita perhatian publik, membuat gaduh satu negara. Kalau kita bicara pemalsuan ijazah, Bang, mohon maaf, banyak kepala daerah pemalsuan ijazah. Iya. Banyak anggota dewan pemalsuan ijazah. Iya. Banyak juga masyarakat di luar sana yang mungkin mendaftar jadi PNS. Ijazahnya juga mungkin diduga palsu atau juga ada yang kena gitu kan. Kemudian dipecat dari status kepegawaian, ya banyak juga, Bang. Tapi kan tidak menyita perhatian publik. Benar. Tapi karena ini ijazah adalah ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, maka kemudian disitulah nilai sejarahnya. Karena ada nilai sejarahnya di situ, Bang. Karena akan terkenang dari 2014, 2019 beliau menjadi presiden, memenangkan kontestasi Pilpres yang demokratis. 2019, 2024 beliau memenangkan kembali, mengalahkan Pak Prabowo dua kali. Dua kali. Itu kan satu
catatan demokrasi yang luar biasa. Dan di dalam catatan demokrasi itu terselip satu dokumen. Yang namanya ijazah itu. Disitulah nilai sejarahnya, Bang, buat bangsa ini. Makanya bangsa ini memang kita perlu mendapatkan kepastian terkait dengan ijazah ini. Karena kenapa? Ini demi kejujuran ke depan. Demi nilai sejarah bangsa ke depan. Supaya jangan sampai bangsa kita ini dicap atau dikenang oleh anak cucu kita bahwa presidennya diduga punya ijazah palsu. Benar. Ini bagian dari edukasi juga sebetulnya. Dan ini bagian daripada kita Bang? Istilahnya membersihkan noda-noda hitam di dalam lembaran sejarah bangsa kita. Betul. Jangan sampai lembaran sejarah bangsa kita itu ada noda-noda hitam gitu. Ya. Kita ingat perjalanan bangsa kita, Bang. 1945 kita merdeka. Begitu kita merdeka, kita mengalami agresi militer Belanda 1, Belanda 2. Ya. Kemudian kita masuk kepada pergantian transisi kekuasaan dari Soekarno ke Pak Harto. Di sana di tengah-tengah ada peristiwa kudeta. Betul. 1965. Betul. Ya. Kemudian begitu jatuhnya Pak Harto di tahun 1998, ya, ada peristiwa demonstrasi besar-besaran yang menjadi titik balik di mana bangsa kita mulai mengenal sistem demokrasi yang lebih baik. Betul. Nah, ternyata begitu kita masuk dalam sistem demokrasi sampai kemudian hari ini, ternyata di tengah-tengah itu ada selembar ijazah yang terselip di dalam lembaran sejarah bangsa kita, yaitu ijazah apa? Ijazah yang diduga palsu. Sementara orang lain dipaksakan untuk mengikuti sistem dan aturan yang itu dia, Bang, diberlakukan. Kita menata sistem demokrasi, kita membuat sistem hukum yang lebih baik, tapi di tengah-tengah itu terselip satu lembar ijazah yang diduga ijazahnya palsu. Dan itu bukan ijazah sembarangan, itu ijazah presiden yang saat itu berkuasa 2 periode. 10 tahun, Bang, ijazah itu dipakai untuk mendapatkan jabatan presiden. Disitulah kemudian, Bang, kenapa isu ijazah ini menyita perhatian publik. Dan mohon maaf, teman-teman media itu, Bang, kalau ngomong ke kami, waduh, ratingnya tinggi banget, Bang. Iya. Sangat tinggi. Hari ini isu ijazah itu ya, kalau di media mainstream, di sosial media, itu isu yang ratingnya nomor 1, Bang. Betul. Karena itu menyita perhatian publik. Benar nggak sih Pak Jokowi ini ijazahnya palsu? Iya. Kalau kemudian itu terbukti benar, bagaimana kita mempertaruhkan integritas bangsa kita? Bangsa ini, Kalau kemudian itu salah, bagaimana Pak Jokowi membangun satu basis argumentasi dan bukti-bukti yang kuat bahwa apa yang diteliti oleh Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Itiva itu keliru gitu loh, Bang. Nah itu kan check and balance-nya kan di situ loh, Bang. Pertarungannya kan di situ, Bang. Kalau ijazah itu benar berdasarkan hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tiva, berarti kan yang dipertaruhkan adalah nama baik bangsa, Bang. Betul. Ini bukan hanya nama baik Pak Jokowi. Betul. Tetapi bagaimana sistem pemilu, bagaimana kekuasaan KPU, kemudian bagaimana juga lembaga sebesar UGM bisa mempertanggungjawabkan ini semua gitu loh, Bang. Betul, Dinda. Jadi memang kalau ijazah, kalau kita hubungkan dengan sistem pemilu kita, itu kan di dalam pemilu itu ada 2, ada syarat calon dan ada syarat pencalonan. Nah, ijazah itu syarat calon. Gitu. Jadi kalau seperti kita ini kemudian ingin mencalonkan sesuatu, jangan calon DPR, jangan calon presiden, jangan calon bupati atau seperti apa, calon kepala desa harus punya ijazah. Dalam undang-undang itu disebutkan minimal, bukan minimal, itu SMP, setara dengan SMP. Atau berpengetahuan sederajat. Bisa paket B paket B. Kalau SMP kan paket B, kalau SMA paket C. Ya, gitu. Baik, makasih Dinda. Kita masih lanjut lagi nih. Jadi Dinda, berdasarkan informasi yang beredar, Bang Egy Sujana itu adalah salah satu tokoh yang sejak awal paling aktif mempersoalkan keabsahan ijazah Pak Jokowi. Betul, Bang. Tetapi akhir-akhir ini Bang Egy sepertinya sudah berada di jalan perjuangannya lain. Sudah kandas. Dengan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Bagaimana menurut Dinda Gafur? Ya, kalau mendengar jeritan hati teman-teman yang hari ini masih berjuang, Bang,
Ya, mereka menyesalkan sikapnya Bang Egy. Bang Egy adalah tokoh HMI yang sama-sama kita hormati. Beliau tumbuh dari seorang aktivis kampus HMI, kemudian menjadi advokat, kemudian juga menjadi pejuang demokrasi gitu ya, Bang. Ya, seorang aktivis, seorang apa ya? Seorang demonstran juga gitu ya. Seorang kritikus juga gitu loh, Bang ya. Nah, tetapi di akhir-akhir ketika perjuangan ini sudah mulai masuk kepada babak yang sangat krusial, saya sebut krusial. Karena bentar lagi ini kan berkas perkara naik ke kejaksaan, Bang. Dan sedang dilakukan. Lagi menunggu apa hasil dari kejaksaan terkait dengan berkas perkaranya tersangka ini kan, Bang. Nah, ternyata di situ Bang Egy memutar haluan, balik arah dan kemudian meninggalkan teman-teman. Nah, mereka tentu kecewa, Bang. Sangat kecewa. Ya. Saya berdiskusi dengan Bang Rizal Fadila yang juga sama-sama di TPUA. Bang Rustam Effendi, Bu Kurnia, kemudian Mas Roy, Bang Rismon juga, kemudian Dr. Tifa juga. Karena keterlibatan mereka dalam perkara ini justru dibuka jalan oleh Bang Egy. Bang Egy lah yang membuka jalan kepada mereka untuk masuk dalam isu ini. Ya. Sebetulnya keterlibatan Bang Egy dalam ini, kasus ini atau ijazah ini sebetulnya dimulai dari tahun 2022 kan, Dah? Tahun 2022 itu Bang Egy adalah ketua tim koordinator kuasa hukum pada saat Bambang Trigusno dijadikan sebagai terdakwa. Tahun 2024 Bang Egy itu menggugat 66 kebohongan Pak Jokowi. Kalau nggak salah 2023 apa 2024. Kemudian setelah itu beliau menggugat lagi ijazah Pak Jokowi. Ya. Dan di akhir 2024 tanggal 9 Desember beliaulah bersama TPUA yang melaporkan Pak Jokowi ke Barreskrim. Maka kemudian Pak Jokowi berbalik badan melakukan serangan balik. Nah, serangan baliknya Pak Jokowi itu kan dimulai dari ketika Pak Jokowi dilaporkan di Barreskrim oleh Bang Egy. Iya, Bang. Itu fakta yang tidak bisa dibantah, Bang. Nah, pada saat Pak Jokowi sudah serang balik, kemudian akhirnya mereka ditetapkan sebagai tersangka 8 orang ini. Di situasi yang kritis itulah Bang Egy putar jalan, Bang. Dan meninggalkan mereka dengan mengantongi SP3 yang berbasis pada restoratif justice. Dan ini adalah SP3 pertama, Bang, dalam era KUHP dan KUHP baru. Ini sebentar saya akan tanya ini. Jadi memang dalam hubungan sosial kita ya, apalagi kita ini sebagai alumni HMI ini kan kita suka berteman, berkawan. Bang. Berkawan. Memang kadang kalau kawan kita udah pernah jalan sama-sama, bahkan pernah duduk makan bersama, lalu pada saat tertentu teman yang lain meninggalkan kita, ini kan satu perasaan yang muncul bahwa kekecewaan itu pasti ada, dan itu manusiawi menurut saya. Siapapun dia pasti akan kecewa seperti ini. Tapi ya kita kembali ke soal apa namanya, untuk pribadi orang ya. Bahkan dalam Islam itu kan disebut manusia ini kan sifatnya kan suka terbolak-balik lah. Kira begitu. Betul. Jadi ya seperti itu kira-kira. Suka berubah gitu. Ya? Suka berubah. Oke, Bang. Karena berubah itulah orang jadi tanda tanya gitu. Berubahnya karena apa ya? Gitu, kita mungkin tidak bisa bicara lebih jauh ya, sorry ya. Baik, Dinda Ghafur, masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan. Dalam perkara ini, Dinda, kami tahu bahwa Anda ini tidak hanya sekedar membela kliennya. Iya, betul. Tetapi juga Anda lebih menekankan akan pentingnya pembuktian yang transparan. Iya, betul, Bang. Dan keterbukaan informasi di setiap tahapan proses hukum itu. Iya, Bang. Bagaimana Anda melihat suatu proses persidangan yang semua terbuka kita lihat di televisi? Ada satu momentum pembuktian. Iya, betul, Bang. Ijazah itu secara fisik di hadapan hakim yang mulia. Nah, tetapi kemudian objek daripada yang disengketakan ini itu dilarang untuk dipegang. Bagaimana itu menurut pendapat Anda dari sisi hukum itu? Jadi begini, Bang. Saya adalah kuasa hukumnya Mas Roy. Bersama teman-teman yang lain. Karena kami ini kuasa hukum, tentu kami harus membela kepentingan hukum. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kuasa hukum itu harus bisa membebaskan klien, kalau menurut saya mohon maaf, itu pendapat yang keliru. Betul. Kenapa keliru?
Disitulah menjadi penyebab kenapa banyak advokat juga yang terseret dalam arus suap menyuap. Iya. Karena tadi demi kepentingan kliennya bebas. Iya kan? iya. Akhirnya yang dia lakukan apa? Nyuap jaksa, Iya. nyuap hakim, Iya. nyuap panitra. Tuh. Karena orientasinya Bebas. bukan melakukan pembelaan terbaik. Iya. Kalau kita orientasinya melakukan pembelaan terbaik, kita berdasarkan fakta, kita berdasarkan kaidah, Iya. dan kita berdasarkan analisa yuridis. Iya. Tapi kalau ujung-ujungnya adalah klien harus bebas, ya akhirnya advokat tukang apa jadinya? Tukang bawa duit, Bang. Karena disorientasi, Ya, endingnya bisa bahaya, Pak. ya, betul. itu yang perlu kami edukasi juga kepada Ya. semua pencari kebenaran dan keadilan, Ya. bahwa ketika Anda masuk dalam suatu perkara hukum, jangan pernah terbesit di dalam pikiran itu bahwa saya harus bebas dengan cara apapun. Karena itu yang merusak. Itulah yang merusak sistem peradilan pidana kita. Dan itulah yang menyuburkan apa yang kita sebut dengan praktek mafia peradilan. Iya. Nah, kami tidak dalam konteks itu, Bang. Iya. Ya. Kami konteksnya adalah melakukan pembelaan sesuai dengan porsinya. Ketika klien mengatakan bahwa berdasarkan bukti-buktinya bahwa mereka tidak bersalah, ya tentu kami membela dong. Ya. Karena mereka punya bukti. Ya. Makanya opsi untuk melakukan restoratif justice itu mereka nggak terima, Bang. Iya. Kenapa mereka nggak terima? Karena mereka yakin dengan bukti mereka. Iya. Kalau mereka nggak yakin dengan bukti mereka, mohon maaf, dari awal, Bang, mereka udah mundur, Bang. Dan ngapain mereka mempersoalkan ijazah ini? Tapi karena mereka yakin dengan bukti-bukti mereka, Iya. maka mereka go ahead, jalan terus. Mereka yakin dengan analisis. Ya, itulah yang secara ilmiah itulah itu yang mereka yakin. pertaruhkan. Iya. Jadi tidak selalu narasinya adalah kalau tersangka menolak untuk melakukan restoratif justice atau kuasa hukum tidak mendorong untuk melakukan restoratif justice, berarti kuasa hukum tersebut mendorong tersangkanya untuk kemudian masuk penjara. Oh, itu nggak tepat. Iya. Karena tugas seorang advokat adalah melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Betul. Melakukan perimbangan terhadap penegakan hukum. Membela hak-haknya. Membela hak-haknya. Nah, kita membela hak itu kan dengan mekanisme check and balance. Betul. Check and balance-nya apa, Bang? Check and balance-nya adalah kita menghadirkan proses pembuktian yang berimbang. Ya. Itulah yang dianut dalam hukum acara pidana kita yang lama maupun yang baru. Yaitu apa? Namanya asas keseimbangan dalam hal pembuktian hukum. Jadi harus imbang. Iya. Karena orang yang tersangka maupun terdakwa itu sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah, berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, berdasarkan undang-undang HAM, berdasarkan KUHP kita, berdasarkan Universal Declaration of Human Rights, berdasarkan ICCPR, dan semua norma-norma hukum pidana internasional, seseorang itu ketika belum dijatuhi putusan pengadilan yang ingkrah, maka tidak boleh diberlakukan sebagai seorang pelaku kejahatan. Iya. Nah, itu yang kami imbangkan. Iya. Makanya kalau kita bicara bukti, Bang, bukti yang hari ini ada di Polda Metro Jaya itu kan baru buktinya penyidik. Iya. Itu versinya pelapor. Iya. Ya kan, Bang? Versi pengadu. Versi pengadu, ya kan? Nah, kami ada bukti-bukti lain. Dan bukti-bukti ini, di tahap penyidikan ini ada dua cara yang kami pakai, Bang. Pertama, untuk ahli, kami dorong hadirkan. Ada banyak ahli yang kami hadirkan, termasuk Rocky Gerung. Iya. Salah satu tokoh yang fenomenal. Betul. Itu juga menjadi ahli kami juga. Kemudian juga ada pakar-pakar hukum pidana. Ya, ada juga salah satu mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, itu juga kami dorong juga untuk menjadi ahli. Dan ada saksi-saksi yang akan apa ya istilahnya, akan memberikan kejutan gitu loh. Iya. Nah, saksi-saksi ini, Bang, itu nggak bisa kami buka. Ya. Dan saksi-saksi itu hari ini kami nggak dorong ke penyidik. Karena apa? Demi menjaga keamanan dan kenyamanan saksi. Ini juga bagian dari strategi. Ya? Karena apa? Karena gini, Bang. Di dalam hukum pembuktian kita, di dalam hukum acara pidana kita, Bang, jaksa itu hanya boleh menghadirkan ahli dan saksi berdasarkan saksi dan ahli yang keterangannya sudah tertuang dalam BAP pemeriksaan. Dalam BAP. Tapi kalau terdakwa enggak.
terdakwa boleh menghadirkan saksi-saksi baru dan ahli-ahli baru yang tidak pernah diperiksa. Iya. Kenapa, Bang? Meskipun tidak pernah diambil BAP-nya. Ya, kenapa? Karena dalam proses pembuktian, keseimbangan itu diberikan kepada terdakwa dalam rangka membela diri. Ya. Karena orang ini kan sudah didakwa, Bang. Berdasarkan bukti-bukti yang ada di jaksa. Iya. Nah, terdakwa oleh undang-undang diberikan hak juga dong untuk bela diri. Bagaimana cara bela dirinya? Ya hadirkan bukti tandingan. Bagaimana cara hadirkan bukti tandingan? Baik yang ada dalam BAP maupun yang di luar BAP. Iya. Boleh. Nah, jadi kalaupun abang katakan bahwa nanti dalam hal persidangan ijazah ini kemudian disidangkan, ya saya kira nanti akan ada banyak kejutan gitu loh, Bang. Pasti akan banyak kejutan. Ini luar biasa. Ya, akan ada banyak kejutan, Bang. Nah, terakhir yang saya mau jawab, Bang, terkait dengan terakhir maksudnya dari pertanyaan abang tadi, Iya. terkait dengan ijazah ya. Ya. Saya ini termasuk rakyat Indonesia ya, yang beruntung juga, Bang, bisa lihat ijazah itu secara langsung. Dan detik-detik ijazah itu ketika mau dipotong dari mau digunting dari segelnya. Iya, dari segelnya. Saya ada dekat penyidik yang ngambil ijazah. Iya. Itu kan barang bukti. Iya. Kemudian dipotong segelnya. Segelnya. Saya ada persis di dekat. Ada di sampingnya itu. Iya, saya ada di samping, saya ada di tengah, Bang. Ya. Jadi ada Dirkrimum Polda Metro Jaya, kemudian saya dan penyidik. Saya berada di paling depan. Dan saya memang mengambil posisi paling depan, Bang. Kenapa? Karena gelar perkara itu saya yang berjuang, Bang, sampai ijazah itu dibuka. Saya lah bersama rekan saya, Bang Ahmad Kuzinuddin. Kami ini tukang debat terhadap semua tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Maka kemudian jalan damainya adalah ya sudah, Dirkrim ngomong udah ijazah kita buka aja deh daripada kalian debat terus. Iya. Begitu dibuka. Karena memang udah lama sekali itu diminta ya itu ya. Iya. Begitu dibuka, Bang, saya orang yang paling depan. Hanya gelar perkara ya. Di gelar perkara khusus. Tapi Dinda pada saat gelar perkara itu dilakukan, ijazah itu tidak bisa dipegang oleh. Hanya boleh dilihat, Bang. Boleh dilihat tapi tidak bisa dipegang. Ya, hanya boleh dilihat dengan jarak yang sangat dekat juga boleh, tapi tangan nggak boleh memegang. Apalagi raba, Bang. Raba. Oke. Jadi Dinda Gafur, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Bang Suryo itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong soal ijazah Pak Jokowi ini. Apakah penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum atau ada motif lain? Menurut Dinda bagaimana? Kalau kami lihat dari awal, sebetulnya penetapan tersangka ini kan setelah Pak Jokowi buka LP ya. Ya. Kalau kita mau jujur, memang Pak Jokowi punya hak untuk buka LP. Karena untuk membela kepentingan hukumnya gitu loh, Bang. Sebetulnya yang kami sesalkan dari awal itu adalah kenapa hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa tidak dibalas juga dengan hasil penelitian. Ya. Atau setidak-tidaknya Pak Jokowi melakukan klarifikasi langsung. Ya. Tapi karena Pak Jokowi mengambil langkah untuk penegakan hukum pidana, yang sebetulnya hukum pidana itu kan kita sebut sebagai pilihan terakhir, jalan terakhir, Bang. Asasnya kan adalah asas ultimum remedium. Ya, dari kalau senjata itu senjata paling mematikan itu, Bang. Nah, itu kan dipakai kalau semua proses mediasi, negosiasi, jelas menjelaskan, klarifikasi, itu sudah dilakukan semua. Begitu keluar hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa kan nggak pernah diklarifikasi. Ujuk-ujuk langsung lapor. Padahal kan yang dinantikan oleh 3 orang itu, Bang, adalah Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya, biar sama-sama kita teliti. Iya, betul. Kenapa nggak ditunjukkan? Betul. Nah, itu yang kemudian memunculkan kecurigaan. Dan menurut saya sah-sah saja. Kemudian ada yang mencurigakan atau ada yang bertanya soal itu. Kenapa? Karena memang kami melihat dari awal Pak Jokowi nggak jujur terhadap ijazahnya yang saat ini dipertanyakan orang, diragukan. Gitu. Nah, terkait dengan penetapan tersangka, Bang, kami melihat bahwa ada 2 hal. Pertama, penetapan tersangka ini secara perbuatan material, apa yang dituduh pencemaran nama baik, apa yang dituduh fitnah, itu tidak relevan dengan hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa.
Karena hasil penelitian itu kan basisnya adalah ilmu pengetahuan, metodologi. Metodologi. Lo kalau metodologi dipakai, ilmu pengetahuan disandarkan sebagai basis penelitian ilmiah, lo kenapa dituduh mencemarkan nama baik gitu loh? Harusnya dilawan juga dong. Dengan hasil penelitian. Secara material ya? Secara material ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga dugaan tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik. 3235 yang ancaman 3235 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya lebih tinggi. 8 sama 12 tahun penjara, Bang. Mereka ini kan nggak pernah merusak, Bang, dokumen elektronik. Mereka kan hanya menganalisis dari apa yang diunggah Dian Sandi. Iya. Bahwa kemudian mereka memotong-motong itu kan demi kepentingan penelitian ilmiah, bukan untuk melakukan kejahatan. Betul. Kan yang disebut unsur 3235 kan adalah mengubah, menambahkan, ya kan, suatu dokumen elektronik yang pasti punya motif adalah motif jahat gitu loh, Bang. Lain kan nggak ada motif jahat. Dan penelitian itu keharusan memotong-motong itu keharusan. Itu keharusan, Bang. Iya. Kan untuk Metodologi zoom, kan, ya kan, betul. zoom in, zoom out, Ya, gitu betul. loh, Bang. Ya kan, yang suatu dokumen yang misalnya kita menganalisa huruf misalnya, oh ini hurufnya kabur nih, bagaimana kemudian dipotong, kemudian diperjelas dengan satu tools gitu loh, Bang. Iya. Bahkan mereka hanya kapasitasnya itu, Bang. Iya. Jadi dari sisi penerapan pasal-pasal, Bang, itu pasal-pasal itu sebetulnya bermasalah semua, Bang. Pasal yang diterapkan itu kan pasal 310, 311, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah, yang berdasarkan KUHP yang baru sekarang sudah berubah menjadi 433 dan 434. Kemudian juga ada pasal 160 KUHP lama, yaitu adalah deliknya delik penghasutan. Padahal menurut Mahkamah Konstitusi itu deliknya delik material, tapi dipaksakan oleh penyidik supaya tetap masuk. Iya. Delik material itu artinya ketika seseorang terhasut, orang yang terhasut itu harus melakukan kejahatan gitu loh. Iya. Kalau mereka kan hasil melakukan penelitian, apa kaitannya dengan penghasutan? Iya. Emang mereka mengajak masyarakat untuk kemudian merusak rumahnya Pak Jokowi atau mendatangi rumah Pak Jokowi atau melakukan kegaduhan? Kan enggak, Wan. Bahwa kemudian ada pergunjingan publik, ya itu bagian dari kebebasan berpendapat gitu loh. Itu bukan perbuatan akibat dari satu apa ya, kita sebut adalah penghasutan gitu loh. Iya. Kemudian ada juga 160 itu di KUHP yang baru sekarang, Bang, sudah diubah menjadi 246, pasal 246 KUHP yang baru. Kemudian juga ada 27 Undang-Undang ITE ya yang masih berlaku. Kemudian juga ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berdasarkan undang-undang yang baru, KUHP yang baru itu sudah dihapus, Bang. Agak aneh juga nih, Bang. Agak aneh, Bang. Bahkan kemarin, Bang, saya datang ke Polda, saya kasih tahu penyidik baru sadar juga. Saya bilang, "Bang, Abang menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dalam surat panggilan. Mohon maaf, ini pasal udah dimatikan dalam KUHP baru. Masa sih? Ya, Abang nggak baca pasalnya." Gitu. Akhirnya lah saya buka tuh undang-undangnya. Loh, iya juga ya. Jadi di bagian penutup KUHP kita itu disebutkan dengan berlakunya undang-undang ini, maka ada beberapa pasal dalam undang-undang lain disebutkan dari huruf A sampai dinyatakan tidak berlaku, termasuk adalah beberapa pasal dalam undang-undang ITE, termasuk di dalamnya adalah pasal 28 ayat 2 undang-undang. Yang disangkakan kepada Bang Suryo. Iya, kepada semua kelas. Jadi undang-undang ITE itu ya. Iya, Bang. Udah nggak berlaku, tapi ternyata masih tetap dimasukkan dalam surat panggilan. Oke. Gitu. Nah, itu kan satu apa ya, Bang? Satu bentuk penegakan hukum yang tidak profesional gitu loh. Sekelas Polda Metro Jaya loh, Bang. Ini bukan Polsek gitu loh. Ya kalau sekelas Polsek boleh lah. Iya. Ini Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, informasinya Bang. Kurang ya. Iya. Artinya mereka nggak update juga gitu. Oke, Bang, ini pertanyaan yang terakhir nih. Jadi kita tahu dalam perkara ini selain Bang Suryo CS yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ada juga beberapa pihak yang juga telah ditetapkan tersangka. Bang Egy Sujana, kemudian Bang Hari, ini kan sama-sama ditetapkan tersangka nih. Nah, tetapi dalam perkembangan terakhir, kami ikuti di media ya, Bang Egy sama Bang Damai, itu kasusnya sudah dihentikan. Penghentian kasus ini tentu kita tahu SP3 ya, Bang. Iya, betul, Bang. Nah, sebelumnya dilalui restoratif justice. Betul, Bang. Siap, betul, Bang. Bagaimana ini menurut Dinda Gafur dalam perspektif hukum acara pidana? Ini SP3 paling cepat. Dan ini SP3 perdana loh, Bang. Di KUHP kita dan KUHP kita yang baru.
Kita ini kan sudah masuk dalam era hukum pidana nasional. Ya. Ya. Dulu hukum pidana kita kan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Hindia Belanda. Ya. Yang disebut sebagai Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië. Ya. Yang usia berlakunya itu kurang lebih 108 tahun, Bang. Benar, Bang. Ya. Saya buka KUHP Belanda itu, Bang. Kebetulan saya punya, ya, dalam dokumen yang masih sangat tua, gitu ya. Itu diresmikan di parlemen Belanda oleh Ratu Belanda namanya Ratu Wilhelmina pada tahun 1915. Baik. Jadi KUHP Belanda itu diambil, kemudian dibuatlah KUHP untuk wilayah jajahan. Jadi itu sebetulnya copy paste dari KUHP Belanda, tapi disahkan di parlemen Belanda. Iya, iya, iya. Ya. Kemudian diberlakukan di negara jajahan atau disebut Hindia Belanda itu tanggal 1 Januari 1918. 1918. Ya, menggunakan apa yang disebut asas konkordansi. Yaitu hukum yang berlaku di Belanda diberlakukan juga untuk daerah jajahan. Daerah jajahan. Nah, termasuk Indonesia. Indonesia. Kalau dihitung dari sisi keberlakuan KUHP Belanda itu sampai kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dibuat di zaman Pak Jokowi. Ya sebenarnya KUHP-nya udah dibuat dari lama sih. Ya. Tapi kemudian disahkan di zaman Pak Jokowi. Ya, ya. Yang teken kan Pak Jokowi. Ya. Ya. Itu usianya adalah 108 tahun. Jadi dengan KUHP nasional kita, KUHP nasional kita yang baru ini yang menggantikan undang-undang lama, ya undang-undang tahun 81 itu. Kemudian ujungnya adalah lahir SP3 baru. Yang dasarnya adalah restoratif justice. Dan ini SP3 perdana loh, Bang. Ya, kami ini udah berdebat, udah capek lah di TV, dari TV ke TV ya, menjelaskan ini semua gitu loh. Ya SP3-nya cacat. Iya, iya, iya. Cacat itu dalam arti produk hukum berupa SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, sekelas Polda Metro Jaya, itu tidak didasarkan pada analisa hukum atau analisa yuridis yang tepat. Ya, tidak punya landasan hukum yang kuat. Banyak persyaratan restoratif justice yang tidak dipenuhi. Ya. Artinya apa? Kalau kita lihat isinya, ini isinya seperti ya nabrak aturan apa yang ada gitu loh, Bang. Yang penting SP3-nya keluar. ES dan DHL bebas. Iya. Dari perkara ini. Ya, mungkin ada kepentingan pencitraan, kepentingan apa ya kita sebut. Ya ini bisa juga, mohon maaf ya, Bang. Bisa juga saya sebut ini bagian dari strategi untuk membuka jalan kepada para tersangka yang lain segera masuk juga kepada restoratif justice. Dan saya buka di sini, Bang. Saya termasuk salah satu tim kuasa hukum yang sering dihubungi oleh timnya Pak Jokowi. Diajak untuk restoratif justice. Jadi sebenarnya yang menginginkan restoratif justice ini siapa sih? Tersangka apa pelapor? Harusnya kan tersangka dong, Bang. Begitu tersangka menolak untuk restoratif justice, lo kenapa tawaran restoratif justice datang dari pelapor? Restoratif justice itu kan basisnya adalah melindungi kepentingan pelapor. Harusnya yang tersangka ini yang mohon-mohon, Pak, maafkan aku, Pak. Kalau Bapak belum maafkan aku, mohon maafkan aku punya anak, punya istri. Itulah. Kan humanis, kemanusiaan. Loh, 3 orang ini yang di klaster pertama yang masih sisa, Bang Rustam, kemudian Bang Rizal Fadila dan Bu Kurnia, itu juga pada saat kemarin diperiksa di Polda Metro Jaya juga ada oknum-oknum tertentu yang kami nggak tahu, itu juga mendekati mereka juga. Bu, mau restoratif justice nggak? Bang, mau restoratif justice nggak? Lah saya juga dihubungi. Saya nggak perlu buka namanya. Iya. Dan saya udah sampaikan kepada Mas Roy. Mas Roy, tuh lihat orang-orang dari kubu sebelah tuh menawarkan restoratif justice tuh. Tuh. Saya nggak perlu buka namanya gitu. Bahkan kalau kami dialog di televisi itu dengan lawan debatnya adalah dari kubu sebelah, mereka ujung-ujungnya kalau udah selesai debat ngomong juga, Bang, gimana? Ada nggak yang mau restoratif justice? Kami bawa langsung ke Pak Jokowi gitu. Loh, ini kadang-kadang aku bilang, ini yang menginginkan restoratif justice, kok malah pelapor sih? Apakah pelapor takut perkara ini naik persidangan? Iya. Kan akhirnya kan kita membacanya begitu. Betul. Jangan-jangan bukti yang dimiliki oleh pelapor dalam hal ini adalah Pak Joko Widodo, itu jangan-jangan belum kuat gitu. Iya. Masih meragukan. Ya kan? Sehingga mereka menghindari proses pembuktian hukum pidana material di dalam persidangan gitu. Caranya apa? Case close dengan apa? Restoratif justice.
Jadi restoratif justice Bang DHL, Damai Hari Lubis dan Bang ES itu Bang, itu sebetulnya adalah pintu masuk untuk melakukan bargaining hukum dengan para tersangka lain. Dan itu kami alami Bang. Tetapi Mas Roy dan tersangka yang lain, saya sebutkan di sini Bang, mereka itu saya kadang kaget, saya juga kadang kaget Bang. Nah habis pikir juga, mereka itu loh Bang, semangat perjuangannya itu Luar biasa. mereka nggak berhenti Bang. Saya berkali-kali tanya Mas Roy gimana Mas? Enggak, maju terus. Go ahead Bang. Karena kan kami tim kuasa hukum kan tergantung klien. Betul. Klien yakin dengan apa yang dia teliti bahwa itu adalah suatu kebenaran ilmiah, maju terus. Tapi kalau kemudian mereka ragu dan mereka mau restoratif justice, ya kami fasilitasi juga. Iya. Jadi anginnya itu bukan kami yang tentukan, kami memberi nasihat ya. Tapi kan tergantung pilihan hukum mereka juga Bang. Iya. Kita kan dikasih kuasa kan? Iya. Bukan menentukan segala-galanya Bukan gitu menentukan, loh. ya. Itu Bang. Iya. Dinda, yang terakhir nih, yang saya pahami tentang. Memang kalau bicara ijazah ini Bang, nggak ada ujungnya Bang. Iya, yang Abang ngomong terakhir, nanti ada lagi terakhirnya. Iya. Yang saya pahami tentang restoratif justice ini kan kedua belah pihak. Ya. Itu duduk secara bersama, istilahnya ngopi secara bersama, saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain yang namanya SP3 itu di sisi yang lain. Nah, SP3 ini bisa keluar kalau ada kedua belah pihak ini secara bersama-sama. Bang sambil minum ya. Sambil minum dulu. Juga nih Bang. Ya. Diajukan ke sana baru dasar dari penyidik untuk menerbitkan SP3. Pertanyaan saya, SP3 ini diterbitkan, apakah itu ditujukan ke perorangan atau ke perkara yang menjadi objek masalah? Nah, gini Bang, bagus pertanyaannya. SP3 kan basisnya restoratif justice. SP3 itu di KUHP yang baru diatur pasal 24. Yaitu kita sebut dengan penghentian penyidikan. Ya. Penghentian penyidikan itu alasannya bisa karena buktinya kurang, peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana, kemudian juga bisa karena ditempuh restoratif justice, bisa juga karena daluarsa penuntutan, bisa juga karena tersangka meninggal dunia. Nah, kita ambil poin terkait dengan restoratif justice. Restoratif justice kalau kita masuk ke KUHP yang baru, diatur dalam pasal 79 KUHP terkait dengan persyaratan umum restoratif justice, Bang. Setelah adanya perdamaian, adanya kesepakatan, kemudian harus ada pemenuhan terhadap syarat-syarat perdamaian. Kemudian setelah syarat-syarat perdamaian itu dipenuhi, maka pelapor itu harus menindaklanjuti dengan mencabut laporan. Artinya perkaranya harus ditutup. Iya, itu maksud saya. Iya. Pasal 79 ayat 4. Iya. Kalau perkaranya ditutup, berarti peristiwa pidana itu dianggap tidak pernah ada lagi. Tidak pernah ada. Karena kan udah di restoratif justice. Jadi sebetulnya yang di restoratif justice itu sebetulnya kena kedua-duanya langsung. Peristiwa pidananya di restoratif justice, tersangkanya juga di restoratif justice. Iya. Karena orang takut tersangka karena perkara itu. Yes, ya. good. Oke, baik. Baik, Dinda, ini luar biasa. Ini apa namanya? Banyak ilmu yang saya dapatkan dari bincang kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena itu sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang mau ingin dipesan kepada masyarakat kita? Kami tidak punya kekuatan besar, Bang. Kami tidak punya bohir, kami tidak punya penguasa besar. Ya. Tapi yang kami punya adalah doa dan dukungan masyarakat. Ya. Masyarakat Maluku Utara, masyarakat Indonesia. Ya. Ayo berikan doa dan dukungan kepada 6 tersangka yang hari ini masih tersisa, dan mereka ini adalah pejuang untuk mengungkap kebenaran. Bahwa kemudian nanti pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan proses hukum, itu adalah harga yang harus mereka bayar karena mereka telah menghibahkan diri mereka untuk mengungkap kebenaran ini. Ya, jadi mungkin itu Bang yang bisa aku sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dinda Ghafur atas kesediaan waktu, berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, pengetahuan di podcast Rahim Odiani Channel. Semoga ini bisa menjadi informasi, menjadi inspirasi juga, menjadi pengetahuan bagi kita semua, khususnya kepada pemirsa dan penonton Rahim Odiani Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siap. Kanda. Masya Allah.